Tahukah kamu, di Indonesia terdapat sebuah danau alami yang cukup unik karena memiliki kenampakan seperti pantai. Danau ini terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dengan potensi alam yang cukup indah, danau ini sering dijadikan sebagai tujuan pariwisata alam loh. Beberapa objek wisata yang bisa kamu temui diantaranya adalah Gua Alatea, Gua Pamona, Festival Budaya Poso, dan masih banyak potensi wisata lainnya. Namun sayangnya, saat ini Danau Poso menghadapi beberapa masalah yang terkait dengan pencemaran, sehingga statusnya saat ini ditetapkan sebagai salah satu dari 15 danau prioritas nasional di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai profil, potensi, dan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Danau Poso. Danau Poso merupakan salah satu danau alami unik yang menyandang predikat sebagai danau terbesar ketiga di Indonesia setelah Danau Toba dan Danau Singkarak. Selain dikenal karena luasnya, danau ini juga memiliki kedalaman yang cukup dalam loh, yaitu mencapai 510 meter, sehingga dinobatkan sebagai danau terluas ketiga di Indonesia. Danau ini terletak di kota Tentena, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Danau ini berada di rute jalur utama dari Toraja di bagian selatan dan Gorontalo Manado di bagian utara. Selain dikenal karena predikatnya, danau ini juga dikenal karena keunikannya sebagai salah satu danau berpasir dan bergelombang di Indonesia. Jika kita bermain ke sana, rasanya tidak bermain di danau, tetapi seperti di pantai bahkan di laut. Jika diperhatikan secara saksama, warna air di Danau Poso cukup unik, karena di bagian pinggir danau airnya berwarna hijau, sedangkan di bagian tengahnya berwarna biru. Berada pada ketinggian 657 meter di atas permukaan laut, danau dengan luas 32.000 hektar ini membentang luas dari utara ke selatan dan mempunyai kedalaman hingga 510 meter. Bersantai di kala senja di Danau Poso merupakan kegiatan wajib ketika berkunjung ke danau yang di sekitarnya terdapat perbukitan yang ditanami oleh cengkeh. Dari kota Palu, Danau Poso dapat dicapai setelah menempuh jarak sekitar 283 km dengan estimasi waktu perjalanan darat sekitar 8 jam. Jika berangkat dari kota Poso, danau ini berjarak 56 km dan dapat ditempuh kurang lebih selama 1,5 jam. Kota Tentena setiap tahunnya juga menjadi tempat diselenggarakannya Festival Danau Poso. Festival ini menampilkan pagelaran budaya dari Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk menarik kunjungan wisatawan ke wilayah ini. Jika mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke Danau Poso, jangan lupa untuk mengunjungi area Watu Ngonggi atau kumpulan batu-batu besar yang muncul dari dalam danau yang dapat mengeluarkan bunyi ketika dipukul. Dan jangan lupa untuk mencicipi ikan sogili bakar yang menjadi makanan khas dari kota Poso. Selain dikenal dengan potensi wisatanya, danau ini juga memiliki potensi-potensi lainnya, baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis, danau ini berperan sebagai pencipta iklim mikro di wilayah Tentena, sehingga saat kita mendatangi wilayah ini, rasa sejuk yang akan kita rasakan. Selain itu, Danau Poso juga bisa menjadi rumah bagi berbagai macam biota endemik, seperti ikan butinggi yang saat ini sudah terancam punah, serta ikan sidat yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Secara ekonomis, Danau Poso berperan sebagai sumber air bersih dan juga energi bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana perairan terbuka lainnya, Danau Poso juga menyimpan potensi sebagai lokasi pengembangan perikanan darat, baik bagi perikanan tangkap maupun budidaya dengan sistem keramba jaring apung. Namun sayangnya, saat ini Danau Poso menghadapi beberapa masalah yang terkait dengan kerusakan daerah tangkapan air, seperti peningkatan laju erosi serta perubahan pada daerah sempadan yang mengakibatkan pendangkalan. Diketahui menurut penelitian terbaru, tingkat kerusakan dan pendangkalan di DTA Danau Poso mencapai 19,23% dari total luas Danau Poso. Selain itu, kualitas air di Danau Poso juga mengalami penurunan akibat pencemaran yang cukup signifikan, karena beberapa indikator melebihi ambang batas baku mutu kualitas air berdasarkan PP yang berlaku. Permasalahan terakhir yang dihadapi adalah munculnya ancaman terhadap eksistensi beberapa ikan endemik, salah satunya ikan sidat yang produksinya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena overfishing,
pembendungan danau untuk PLTA, serta rendahnya kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya konservasi ikan sidat di Danau Poso. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah melalui Perpres nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional merumuskan strategi pengelolaan berikut. Poin A, pelaksanaan program super prioritas yang meliputi yang pertama pengendalian pencemaran air, pemantauan dan evaluasi kualitas air, yang kedua penyelamatan ekosistem daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air, yang ketiga konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati. Poin B, program prioritas yang meliputi yang pertama pemanfaatan sumber daya air danau, dan yang terakhir peningkatan peran dan partisipasi masyarakat.